dan Mancun. Samul khawatir dengan kondisi warga yang tinggal di Ansi mengingat pasukan Tang sedang menuju ke sana. Namun Jenderal Yeon memutuskan semua orang yang berada di Ansi telah dianggap sebagai pengkhianat. Samul diberi sebuah belati sebagai alat untuk menghabisi nyawa Mancun. 반드시 임무를 완수하겠습니다. Di malam hari, Samul kedatangan dua orang prajurit gugur yang berhasil selamat dari pertempuran. Setelah mendengar Samul akan pergi ke Ansi untuk menghadang pasukan Tang, kedua prajurit bersedia ikut dikarenakan mereka tidak mau dianggap sebagai pengecut karena telah lari dari medan tempur. Esoknya, ketika telah mendekati kawasan benteng Ansi, Samul dimintai pertolongan oleh seorang laki-laki untuk mendorong roda kereta yang terjebak ke dalam lumpur. Di sana ia mengetahui bahwa si laki-laki itu merupakan warga Ansi. Samul pun mencoba menanyakan tentang Komandan Mancun. Tidak disangka, Mancun yang dimaksud adalah si laki-laki tersebut. Di sanalah timbul kecurigaan Mancun atas maksud kedatangan Samul. Tiba-tiba kedua prajurit yang mengikuti Samul menyerang, sehingga mereka berhasil dihabisi Chu, wakil dari Komandan Mancun. Ternyata kedua prajurit tersebut sama-sama utusan Jenderal Yeon. Mancun memilih tidak membunuh Samul. Ia jadikan tawanan dibawa ke kawasan Ansi. Di malam hari, Samul mulai diinterogasi dan dicurigai sebagai mata-mata suruhan Jenderal Yeon. Untungnya Samul pintar mengarang cerita, ditambah ada tetangga Samul yang mengenalinya, sehingga Mancun berhasil dikelabui. Setelah itu mereka semua saling berkenalan. Ada Chu, Walbo, dan Pong. Mereka semua merupakan petarung hebat yang akan mendampingi Mancun mempertahankan benteng Ansi. Samul mulai bimbang, namun ia tetap harus menjalankan misinya. Kebetulan saat itu Mancun sedang keluar berkunjung ke rumah warga yang telah melahirkan. Samul mengintip di luar pondok. Ia menyaksikan ketulusan sosok seorang Mancun yang ternyata sangat begitu memperhatikan warga Ansi. Esoknya rasa penasaran Samul bertambah besar. Ia mencoba bertanya kepada si paman. Si paman menjawab bahwa kehadiran Komandan Mancun sangat berarti bagi rakyat Ansi. Diibaratkan ia sebagai benteng pelindung bagi semua orang yang tinggal di Ansi. Ada sebuah kejadian ketika Mancun memergoki adik perempuannya yang bernama Beka tengah tidur bareng dengan salah satu prajuritnya yang bernama Paso. Ia sengaja melarang adiknya berhubungan sebelum peperangan usai. Seketika suara alarm peringatan berbunyi. Mereka semua bergegas pergi keluar dan melihat ada sekelompok prajurit Tang sedang mengintai ke arah benteng Ansi. Komandan Mancun perketat penjagaan, kerahkan prajurit naik ke atas benteng. Di dalam ruangan, komandan meminta Samul keluarkan belati yang ia miliki, lalu memintanya mencukur jenggot Mancun dengan belati tersebut. Tangan Samul bergetar. Sebuah kesempatan besar untuk menuntaskan misinya. Mancun mampu merasakan pergolakan batin Samul, namun ia akan tetap membiarkan Samul berada dalam keraguan. Komandan Mancun telah menyusun formasi. Beka bersama pasukan kudanya bersiap di sayap kiri, sedangkan pacarnya yang bernama Paso bersiap di sayap kanan. Mereka kini telah menyaksikan ribuan prajurit Tang tepat berada di depan benteng Ansi lengkap dengan alat tempurnya. Kaisar Taizong memiliki sekitar 200.000 pasukan, sedangkan Komandan Mancun hanya memiliki 5.000 prajurit. Sebuah pertarungan yang mustahil dimenangkan. Benteng Ansi menjadi satu-satunya nyawa bagi rakyat Korea menghadang pasukan Tang memasuki ibu kota. Komandan Mancun rela dituduh sebagai pengkhianat hanya karena ingin melindungi sebagian prajurit gugur agar tidak binasa pada saat perang di Gunung Jupil. Dan kini langkah yang ia ambil telah terbukti bahwa momen itu akan tiba. Setelah tiba Tang menyerang Ansi, Jenderal Yeon malah memilih fokus memburu nyawa Mancun ketimbang menolongnya menghadang pasukan Tang dalam upaya ingin menguasai ibu kota. Ia tidak diajarkan untuk menyerah. Mancun hanya ingin kata berjuang sampai detik